Jalan Merdeka, Hotel Borneo. Sebelum hotel, rumahnya Pak Teguh. Jangan lupa channel Gusti Marto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tip belajar kita hari ini sebagaimana pantun berikut. Buah semangka isinya merah, dijual orang di pinggir jalan. Belajar matematika tidaklah susah. Belajar yang setenang, selalu latihan. Materi kita hari ini tentang pelajaran yaitu koordinat kartesius. Sebagaimana penerapannya kita lihat tadi dalam video yang baru saja kita saksikan. Baik, materi kita hari ini sebagaimana pantun berikut ini. Melihat asparagus ketika mekar, mekar menawan, indah kelihatan. Koordinat kartesius kita belajar menentukan posisi kedudukan. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas sistem koordinat kartesius, di mana sistem koordinat kartesius adalah dua sumbu yang saling tegak lurus dan terletak pada satu bidang XY. Ini diberi nama dengan sumbu X. Kemudian yang vertikal ini diberi nama dengan sumbu Y dan saling berpotongan dengan sumbu X dan tegak lurus. Titik perpotongannya diberi nama dengan O. Kemudian di sepanjang sumbu X diberi satuan-satuan panjang. Di sebelah kanan sumbu Y bernilai positif, di sebelah kiri sumbu Y bernilai negatif, yang disebut absis. Demikian juga di sumbu Y diberi satuan-satuan panjang. Di sebelah atas sumbu X bernilai positif, di sebelah bawah sumbu X bernilai negatif, yang disebut ordinat. Kemudian sumbu X dan sumbu Y yang saling berpotongan membagi bidang XY menjadi 4 bagian. Yang pertama disebut dengan kuadran 1, yang kedua disebut dengan kuadran kedua, yang ketiga disebut dengan kuadran ketiga, yang keempat disebut dengan kuadran 4. Pada kuadran 1, X bernilai positif, kemudian Y bernilai positif. Kemudian pada kuadran kedua, X bernilai negatif, Y bernilai positif. Pada kuadran ketiga, X bernilai negatif, Y bernilai negatif. Dan pada kuadran keempat, X bernilai positif, Y bernilai negatif. Sementara titik perpotongannya O, yaitu X bernilai 0 dan Y bernilai 0. Yang disebut dengan titik asal atau pangkal. Pada kuadran 1, 2, 3, dan 4 yang dibentuk oleh sumbu X dan sumbu Y yang kita beri nama dengan koordinat atau disebut dengan titik koordinat. Selanjutnya kita akan menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Pertama kita ambil titik A di kuadran pertama. Titik A berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2. Dan 3 satuan dari sumbu X. Kita hitung dari sumbu X 1, 2, 3. Kemudian titik B pada kuadran kedua itu berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Kita hitung 1, 2, 3. Dan 4 satuan dari sumbu X.
Kita hitung dari bawah ke atas. 1, 2, 3, 4. Kemudian titik C pada ukuran ketiga itu berjarak 4 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y kita hitung 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 satuan dari sumbu X. Dan ini sumbu X 1, 2. Dan yang keempat yaitu titik D pada kuadran keempat. Titik D ini berjarak 3 satuan dari sumbu Y. Yaitu ini sumbu Y 1, 2, 3. Dan 4 satuan dari sumbu X. Ini sumbu X 1, 2, 3, 4. Selanjutnya kita akan melihat posisi titik atau objek terhadap titik asal, yaitu perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ada 4 di sini objek, ada masjid, rumkit, polsek, warkop. Nah, pos ini adalah titik pangkalnya atau titik awal atau titik acuan. Kita akan menentukan koordinat masjid. Ya, dilihat dari pangkal koordinat atau titik awal, yaitu di pos istilahnya di sini. Pertama kita lihat masjid di sebelah kanan atas pos. Kita hitung 1, 2, 3 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke atas. Berarti koordinat masjid adalah 3,4. Selanjutnya rumkit. Kita lihat koordinatnya dari pos 1, 2, 3, 4, 5 ke kiri, 1, 2 ke atas. Berarti koordinat titik rumkit adalah negatif 5,2. Selanjutnya polsek. Berada di sebelah kiri bawah pos. Kita hitung 1, 2, 3, 4 ke kiri, 1, 2 ke bawah. Berarti koordinat titik polsek adalah negatif 4, negatif 2. Selanjutnya warkop. Itu berada di sebelah kanan bawah pos. Kita hitung koordinatnya 1, 2 ke kanan, 1, 2, 3 ke bawah. Berarti nilainya X-nya 2 dan Y-nya negatif 3. Jadi koordinat titik warkop adalah 2, negatif 3. Selanjutnya kita akan menentukan koordinat titik terhadap salah satu titik atau tempat. Kita lihat di sini posisi masjid terhadap rumkit. Nah, jadi masjid akan kita lihat dari rumkit. Berarti berada di sebelah atas, sebelah kanan atas. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan, 1, 2 ke atas. Berarti 8,2 koordinat titik masjid. Prosesnya adalah 3 dikurang 5 dapat 8, 4 dikurang 2 dapat 2. Sekarang posisi rumkit terhadap masjid. Nah, ini rumkit terhadap masjid. Berarti di sebelah kiri bawah. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri, 1, 2 ke bawah. Berarti negatif 8, negatif 2. Kita hitung mulai dari ini. Negatif 5 dikurang 3 dapat negatif 8. 2 dikurang 4 dapat negatif 2. Selanjutnya posisi polsek
terhadap Rumkit. Ini polsek terhadap Rumkit. Ternyata polsek itu berada di sebelah kanan bawah. 1 ke kanan, 1, 2, 3, 4 ke bawah. Berarti 1, negatif 4. Prosesnya negatif 4 dikurang negatif 5 dapat 1, negatif 2 dikurang 2 dapat negatif 4. Dan posisi warkop terhadap Rumkit. Kita lihat di sini warkop berada di sebelah kanan bawah Rumkit. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ke kanan, 1, 2, 3, 4, 5 ke bawah. Berarti koordinat titik warkop adalah 7, negatif 5. Yaitu 2 dikurang 5 dapat 7. Kemudian negatif 3 dikurang 2 dapat negatif 5. Secara umum, berdasarkan contoh-contoh ini, jika posisi P terhadap titik awal, yaitu P, X, Y, maka posisi P, X, Y tadi, terhadap salah satu titik, misalnya Q, yaitu A, B, adalah yaitu X dikurang A, Y dikurang B. Demikian materi kita tentang sistem koordinat kartesius. Yang pertama adalah bagaimana kita menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian posisi titik terhadap pangkal koordinat atau titik awal yaitu 0,0. Dan terhadap yang ketiga adalah posisi titik terhadap titik tertentu. Kemudian ini soal yang pertama, silakan dikerjakan. Dan ini soal yang kedua. Selamat mengerjakan.